Ya, pemirsa, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, volume produksi batu bara nasional hingga semester 1 2023 mencapai 359 juta ton. Adapun hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan produksi batu bara bisa mencapai 694 juta ton. Produksi batu bara nasional mengalami kenaikan di 6 bulan pertama 2023. Data Minerba Data Indonesia atau MODI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menunjukkan volume produksi batu bara nasional selama Januari hingga Juni 2023 mencapai 359,42 juta ton. Jumlah tersebut melampaui realisasi produksi batu bara nasional periode Januari hingga Juni 2022 berjumlah 294,37 juta ton. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau API, Hendra Sinadia mengatakan bahwa kenaikan produksi batu bara di semester pertama 2023 didorong oleh sejumlah hal. Selain faktor cuaca, permintaan dari pasar ekspor yaitu Tiongkok dan India juga cukup kuat di paruh pertama 2023. Adapun hingga akhir tahun ini pemerintah menargetkan produksi batu bara nasional bisa mencapai 694,50 juta ton. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, realisasi produksi batu bara nasional tembus 359 juta ton. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Baik, halo selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Aldi, makasih. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Pak Hendra, langsung saja kita ulas begitu. 359 juta ton begitu di sepanjang semester 1 2023 begitu. Apakah memang ini menjadi salah satu kinerja terbaik begitu dari capaian produktivitas dari sektor batubara nasional? Iya, ini cukup bagus ya kalau lihat dari statistik karena secara dari target 694,5 yang dicapai di semester pertama itu sudah melebihi dari separuh ya, mungkin 52-53%. Dan itu ditunjang ya antara lain cuaca juga sudah mulai membaik ya, sudah mulai cukup kering. Oke. Dan bahkan mendekati El Nino malah ya di beberapa tempat. Kemudian juga ketersediaan alat berat yang dalam 2 tahun terakhir ini menjadi kendala sekarang sudah mulai berangsur-angsur sudah tercukupi ya meskipun belum seluruhnya, dan juga kinerja harga meskipun trennya masih terus menurun tapi harga ini masih lebih kuat dibanding harga rata-rata di tahun 2020 misalnya, sehingga dan juga demand di beberapa negara masih cukup kuat sehingga ini yang memicu produksi kita per semester pertama ini on target atau bahkan sedikit melebihi dari target. Baik, berarti ada beberapa faktor dari sisi cuaca yang mendukung, kemudian demand-nya masih tinggi dan harganya juga masih cukup baik begitu ya meskipun trennya dalam kondisi turun. Nah, dengan kondisi seperti saat ini apakah dialami oleh perusahaan-perusahaan yang sama dalam artian produsen-produsen batu bara juga masing-masing meningkatkan produktivitas mereka atau dikumpulkan menjadi satu saja untuk nanti memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu seperti biasanya Pak Hendra? Iya, untuk kebutuhan dalam negeri itu kewajiban ya, DMO 25%, semua Oke. perusahaan wajib untuk memasok ke dalam negeri dan itu sudah disampaikan di rencana kerja di RKB di awalnya gitu dan. Ya. Nah, cuman memang yang menjadi kendala yang dihadapi saat ini perusahaan-perusahaan sedang berjuang karena juga antara HBA-nya itu masih terjadi gap dengan harga jual ya. Ini yang isu yang sementara masih kita diskusikan dengan pemerintah bagaimana agar HBA yang meskipun telah dilakukan revisi formulanya tapi masih menimbulkan gap atau disparitas dengan harga jual. Ini yang isu yang sedang kita hadapi sehingga di saat kondisi harga yang trennya menurun perusahaan tidak bisa memaksimalkan cuan atau berkah dari harga komoditas ini. Oke, tapi kalau kita lihat dengan HBA sendiri kan memang sudah ada formulasi baru. Tapi seberapa jauh sih gap yang justru terjadi? Karena harapannya kan kemarin justru bisa meminimalisasi gap begitu Pak Hendra. Iya, kita sudah apresiasi waktu pemerintah memenuhi lah aspirasi dari pelaku usaha ya. Pemerintah berhasil
Hmm. mendengar dari keluhan-keluhan pelaku usaha yang sudah hampir 2 tahun ini merasakan disparitas harga yang sangat lebar, Iya. dan dikeluarkanlah formula yang baru, dan tentu saja ini langkah yang cukup maju dari pemerintah. Namun memang pengalaman atau informasi yang kami terima dari para teman-teman di lapangan, Hmm. ternyata memang tidak mudah ya untuk mendapatkan satu formula yang menciptakan harga mendekati harga real. Nah, ini yang kita rasakan karena dari HBA yang terbit itu sudah lebih bagus memang dibanding yang lama ya, tapi masih gapnya ini masih cukup lebar ya. Misalnya ICI 4 kita menghitung rata yang GAR 4.200, kita menghitung di rata-rata dalam 2,5 bulan dari Maret ke Juni yang lalu itu masih ada di atas $20 gap ya, yang antara selisih antara HBA dan harga jual. Ini kan dengan di tengah sudah naiknya harga tarif royalti, ini kan kita jadi beban kewajiban perusahaan-perusahaan menjadi lebih besar. Demikian Oke. pula di ICI 3 dan ICI 1 gapnya lebih tajam lagi gitu ya. Berarti menjadi tantangan tersendiri terkait dengan gap meskipun $20 per ton begitu ya Pak Hendra ya? Iya, di Oke. ICI 4 itu bisa lebih dari $20, 23 atau 24 ya. Rata-rata dalam Oke. dalam kita menghitungnya dalam 2,5 bulan terakhir gitu ya. Oke. Tapi nampaknya tidak menjadi kendala terkait dengan gap yang masih ada begitu terkait dengan produktivitas begitu Pak Hendra? Karena kita lihat Iya, kan tadi karena capaiannya juga lumayan ini. iya yang memang belum tetap belum berpengaruh terhadap kinerja produksi, Mhm. namun tentu saja berpengaruh terhadap upaya perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas ya, profit Mmm. margin tentu, apalagi dengan beban biaya operasional yang tiap tahun meningkat ya. Rata-rata kita melihat di tahun ini Oke. rata-rata 20-25% beban operasional meningkat. Itu dari fuel cost aja, kemudian juga stripping rasio yang makin besar, ini kan pasti cost-nya akan makin tinggi. Belum beban kewajiban dari kenaikan tarif royalti dan lain-lain. Ini menjadikan perusahaan meskipun harganya masih di level yang bagus, tapi Iya kita iya. belum bisa memaksimalkan. Oke, jadi untuk memaksimalkan cuan akhirnya meningkatkan volume begitu atau bagaimana nih Pak Hendra? Saya kira rata-rata sih perusahaan on the right track ya, Mmm. tidak meningkatkan volume, tapi Oke. ya produktivitas tentu saja dimaksimalkan ya. Iya. Produktivitas dimaksimalkan, makanya target capaian per Juni ini sudah on target. Bahkan kalau Mmm. lihat rata-ratanya sudah 52 atau 53% dari total target produksi nasional. Oke, apa yang membuat akhirnya para pelaku usaha di industri pertambangan ini tetap semangat dalam melakukan produktivitas mereka di tengah ada beberapa tantangan yang Anda sampaikan tadi dari sisi HBA, kemudian tren harganya yang memang cenderung turun meskipun masih cukup baik. Apakah demand lagi-lagi pasarnya yang masih terbuka? Oh ya, tentu saja di tengah gejolak geopolitik di dunia, perubahan di tengah isu transisi energi, batu Yes. bara masih dibutuhkan. Ini tentu saja menjadi salah satu dorongan semangat dari perusahaan-perusahaan ya, bahwa batu bara masih dibutuhkan, apalagi di negara-negara seperti Eropa pun juga mereka juga masih membutuhkan batu bara. Dan memang terbukti di beberapa negara tujuan utama ekspor batu bara kita seperti di Tiongkok dan India itu juga mereka impornya tinggi banget ya di semester 1 ya. Itu mereka dalam beberapa tahun terakhir ini cukup tinggi. Di China itu cukup tinggi impornya di semester 1, demikian pula India. Ini memberikan kita ada optimisme, meskipun Ya. nanti kita akan mencermati nih bagaimana nanti di semester 2-nya, karena Oke. China sendiri inventory-nya sudah lumayan tinggi ya. Produksi Baik. nasional mereka juga tahun lalu 4,3 miliar, Mmm. sehingga itu kita khawatirkan bisa saja nanti di semester kedua ini akan berpengaruh ya impor mereka. Tapi Ya. kalau kita berbicara semester 1, impor mereka cukup kuat. Demikian pula India. Oke, untuk India dan China yang nampaknya menjadi backbone ya untuk ekspor produk batu bara Indonesia. Nah, dari sisi jenis, kadar begitu yang diminati sendiri sejauh ini apakah yang masih kadar tinggi kah atau bagaimana nih GAR-nya? Kalau produksi batu bara kita itu lebih banyak di GAR 4.200, Oke. 4.500, dan ekspor kita ke India dan juga Tiongkok juga di GAR itu ya 4.200, 4.500. Kita Oke. produsen yang paling besar untuk GAR itu, demand-nya juga masih cukup tinggi. Oke. Memang
kalau kita berbicara mengenai biaya operasional yang terus meningkat, harga yang trennya terus menurun, kemudian masih terjadi gap antara HBA dan ICI, harga jual ini yang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ya, katakanlah, karena kita tidak, harga biaya produksi juga sudah makin meningkat, harga menurun, ini dikhawatirkan nanti bisa saja Oke. nanti mendekati production cost ya, ini yang kita lagi mencermati perkembangannya. Oh, itu dia ya, kalau sampai impas bahaya ini ya. Ya. Oke Pak Hendra, nah pangsa pasar di dalam negerinya sendiri bagaimana selain tadi DMO yang 25%? Iya, dalam DMO 25% itu 75% dari serapan dalam negeri itu untuk ke kelistrikan ya, ke PLN. Ya. Kemudian 25-30% itu ke non kelistrikan. Nah, kita cukup optimis melihat karena growth di industri smelter ini mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Oke, smelter ya. Smelter nikel banyak berkembang, dibangun, banyak yang beroperasi, kemudian juga smelter tembaga diberitakan tahun depan nanti ada 2 smelter tembaga besar yang akan beroperasi. Ini mereka membutuhkan batu bara yang dalam jumlah yang besar. Jadi pasar domestik cukup menjanjikan. Untuk menyeimbangkan dari sisi demand di dalam negeri, kemudian meningkatkan lagi pasokan ekspor kita, strateginya apa yang akan diterapkan nih Pak Hendra? Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini akan disampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan produktivitas batubara nasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita cermati dari kinerja batubara nasional untuk produksinya. Di sepanjang semester 1 2023 itu mencapai 359,42 juta ton. Sementara untuk pemenuhan DMO ataupun untuk memenuhi kebutuhan domestik itu 71,06 juta ton dan kebutuhan ekspor 116,7 juta ton. Nah, berikutnya kita akan cermati dari sisi target untuk produksi, ekspor dan juga DMO-nya di sepanjang tahun 2023 itu adalah mencapai 694,5 juta ton untuk sisi produksinya. Kemudian pemenuhan DMO-nya 176,8 juta ton dan ekspor 460 juta ton di sepanjang tahun ini. Selanjutnya kita akan lihat dari perkembangan harga batu bara di Newscaster gitu ya. Kita lihat Newcastle 5 Juli 151 dolar Amerika per ton. Kemudian 5 Juli 143, tanggal 7 Juli 141 dolar Amerika per ton dan 10 Juli 137, 11 Juli 140 dolar Amerika per ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Pak Hendra, kalau kita cermati dengan kondisi dan data-data yang sudah disampaikan dari sisi produksi dan target, Anda melihat bagaimana kansnya masih akan tercapai untuk di sepanjang tahun 2023 ini? Iya, semester 2 2023 ini ya cukup challenging ya, cukup menantang ya, karena tadi kami sebutkan bahwa biaya operasional terus meningkat ya, karena fuel cost, kemudian juga stripping ratio ini makin besar, kemudian beban kewajiban tarif royalti ini sudah naik tinggi ya sejak 2022 bagi pemegang IUP. IUP dulu sampai maksimalnya 7%, sekarang udah 13,5%. Bagi pemegang IUPK kelanjutan operasi produksi ex PKP 2B yang tadinya 13,5% itu naik sampai level tertinggi di 28%. Nah, ini kan tentu biayanya, bebannya makin berat. Nah, di sisa waktu semester 2 ini kan banyak beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa milestones penting yang kita perlu cermati, yang bisa berpengaruh, yang bisa saja berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya, antara lain nanti karena akan diterapkannya skema pungut salur dana kompensasi batubara atau yang dikenal melalui sistem MIP, Mitra Instansi Pengelola, yang dulunya skema BLU. Nah, ini kan kita mengamati ya sejauh mana sih nanti MIP, skema MIP ini nanti diterapkan. Bisa saja nanti akan ada beban-beban biaya tambahan tentunya ya, ini yang kan bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian juga rencana ada revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 yang antara lain mewajibkan 30% minimal dari dana hasil ekspor sumber daya alam ini untuk ditempatkan
minimal paling kurang 3 bulan di dalam perbankan nasional. Nah, beberapa kebijakan yang akan terbit nanti ini juga tentu saja bisa berpengaruh terhadap arus kas perusahaan-perusahaan. Nah, jika Oke. pengaruhnya nanti cukup besar, ini dikhawatirkan apalagi jika disparitas harga ini belum selesai ya, dalam artian ABA yang tadinya diharapkan dapat mencerminkan harga real ini belum bisa mencerminkan harga real, ini Oke. saja dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Dan ada informasi juga ada kemungkinan ada potensi kendala gangguan terhadap kegiatan operasi akibat kendala ketersediaan ban untuk alat berat. Oke. Baik, ban untuk alat berat ternyata menjadi salah satu poin juga nih begitu ya, karena akan mengganggu dari sisi produksinya. Tapi menarik kalau kita cermati mengenai gapnya dulu dari HBA ini. Apakah masih bisa disesuaikan lagi, direvisi lagi Pak Hendra, menyikapi bahwa kemarin kan sudah ada formulasi baru, apakah perlu ada penyesuaian berikutnya kah atau bagaimana? Iya, dimungkinkan sih untuk dilakukan peninjauan kembali ya, karena pada dasarnya ini dimungkinkan ya, diatur di Peraturan Menteri SDM 14 tahun 2020 disebutkan itu bisa ditinjau sewaktu-waktu ya, Oke. dan bisa dalam 6 bulan itu ditinjau, tapi bisa sewaktu-waktu ditinjau dan tentu saja dengan data-data yang kita bisa sajikan, Iya. pemerintah kami berharap bisa mengambil langkah ya untuk sama-sama kita melihat ya bagaimana sih kira-kira formulasi yang tepat agar HBA nanti ini bisa Oke. paling tidak mendekati harga real jual sesungguhnya. Tentu kan itu kan ada formulasi yang harus disepakati bersama dan juga perusahaan-perusahaan perlu mensupport dengan data-data yang lebih real nantinya gitu. Baik. Kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, tantangan yang ada saat ini dari sisi tadi beban operasional, fuel, kemudian stripping dan juga royalti ditambah lagi dengan disparitas ataupun gap HBA. Anda melihat bagaimana tantangan untuk bisa memenuhi produksi 694,5 juta ton di sepanjang tahun ini dan ekspor 460 juta ton serta DMO 176,8 juta ton dengan tadi tantangan-tantangan yang akan ditambah ada MIP 3% dana hasil ekspor yang ditempatkan 3 bulan diperbankan dan juga kendala ketersediaan ban untuk kendaraan alat berat di sana. Iya, jadi sangat kritikal beberapa bulan ke depan ya. Mudah-mudahan harga masih bisa menguat ya. Hmm. Cuman kalau harga bisa menguat, tentu saja ini bisa memberikan dampak positif untuk kelangsungan perusahaan-perusahaaan Oke. di sisa akhir tahun ini. Cuma kalau harga trennya turun terus dan bahkan untuk level tertentu bagi perusahaan tertentu ini sudah menyamai atau bahkan melebihi dari biaya operasional, ini tentu saja sudah mengkhawatirkan. Di sisi lain kita juga secara paralel tadi ya mengantisipasi ya dengan berkoordinasi dengan pemerintah ini bagaimana agar kemungkinan potensi kendala ketersediaan cadangan ban alat besar untuk alat-alat berat ini bisa segera menjadi diberikan solusi, karena ini sangat-sangat urgent ya. Bahkan di akhir bulan ini kami dengar ada beberapa perusahaan kontraktor yang stoknya sudah benar-benar habis. Nah itu kan nggak bisa menggunakan produk yang berbeda ya, spesifikasinya ada sendiri dan tentu saja kalau ini tidak ada solusi dalam waktu dekat bisa saja nanti akan ada gangguan terhadap Oke. kegiatan produksi. Sebegitu kritikalnya kah keberadaan ban ini untuk menunjang operasional ataupun produktivitas dari pertambangan batu bara Pak Hendra, dan apakah juga semuanya diimpor dari luar negeri? Iya, sangat kritikal karena di perusahaan pertambangan batu bara itu hampir semuanya ya dikerjakan produksinya oleh para kontraktor ya, mendapat tugas dari pemilik konsesi, pemegang konsesi atau mine owner. Jadi Oke. kontraktor ya. Kemudian kontraktor tentu saja menggunakan alat-alat berat yang sebagian besar suku cadangnya itu impor. Kalau kita berbicara ban, khususnya untuk alat-alat berat untuk tipe off the road tertentu itu kita masih 100% impor ya, 100% impor. Dan ini di bulan Januari 2023 hampir belum ada yang mendapatkan izin untuk impor karena ada masalah di neraca komoditas ya. Neraca komoditas ini ada hubungannya juga dengan
tingkat komponen dalam negeri, yang mana ada 2 kementerian yang mempunyai kewenangan. Di situ ada Kementerian Perindustrian ya, yang Oke. mengurus neraca komoditas, dan ada juga Kementerian Perdagangan untuk izin impornya. Nah, ini yang kita telah menyampaikan ke pemerintah. Oke. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian juga telah melakukan action untuk mencoba mencari solusi. Namun sayangnya sampai sekarang nih belum ada solusi yang langkah positif, bukan langkah positif, belum ada realisasi yang bisa impornya sudah bisa dilakukan, sehingga semakin hari ini semakin mengkhawatirkan. Sehingga tadi saya sebutkan bahkan di bulan akhir Juli ini udah ada beberapa perusahaan kontraktor yang mobilnya udah harus dikandangkan ya katakannya, karena memang stok bannya sudah benar-benar habis, dan ini tidak semua perusahaan bisa bertahan lama karena inventory untuk ban ini kan membutuhkan tempat yang besar dan tidak semua perusahaan punya stok yang berkepanjangan. Oke. Nah, dengan beberapa hal yang tadi Anda jabarkan, nampaknya memang masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan nih Pak Hendra. Nah, strateginya, adakah inovasi-inovasi yang sudah disiapkan teman-teman APBI begitu untuk menyikapi ini? Apakah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ataupun kontraktor pertambangan ini memungkinkan tidak sih untuk bisa memenuhi kekurangan ataupun tadi tantangan yang dihadapi teman-teman industri pertambangan? Kalau soal ban ini mainly berurusan dengan regulasi impor ya. Kan ini benar kewenangan pemerintah, dan pemerintah juga tentu saja kami paham mereka juga sangat strict dengan aturan yang telah dibuat ya. Ada neraca komoditas, TKDN, dan juga di sisi lain juga tentu saja ada kepentingan dari perusahaan produsen ban lokal. Nah, ini yang kita lagi coba cari titik tengahnya ya. Mungkin karena permasalahannya salah satunya di kode HS impornya ini yang masih menggunakan satu kode untuk seluruh ban yang sama, sehingga yang ban yang besar tadi untuk alat berat ini juga kena dampaknya. Ini yang kita minta ke pemerintah, juga kita kerjasama dengan Asosiasi Jasa Pertambangan, kemudian Persatuan Ahli Alat Berat juga, teknik alat berat, kemudian juga melalui Kadin kita terus berkoordinasi agar solusi ini yang nanti akan menjadi titik yang kritis ya, ini kita khawatirkan kalau berkelanjutan ini mudah-mudahan bisa mendapat jalan keluar. Di sisi lain juga kita terus berkonsultasi dengan pemerintah agar nantinya MIP yang nanti diterbitkan juga bisa memberikan tidak menambah beban, dan di sisi lain juga kita dengan Kemenko Perekonomian dan juga dengan dukungan Bank Indonesia terus berkoordinasi agar aturan penempatan dan hasil ekspor nanti ini tidak menjadi beban tambahan lagi buat eksportir yang selama ini menyumbangkan devisa salah satu yang terbesar buat negara. Baik, itu dia beragam strategi nampaknya sudah disiapkan ya, tinggal kita tunggu nanti bagaimana juga action dari sisi pemerintahnya untuk menyikapi kondisi yang ada, dan semoga nanti ada win-win solution begitu ya Pak Hendra ya. Iya, semoga pemerintah merespon dengan baik, tentu saja Kementerian SDM juga Kemenko Maritim Investasi, kita semua koordinasi. Tentu saja kami memahami ada birokrasi yang harus dihadapi. Nah, ini yang kita juga mengharapkan agar solusi yang immediate ya, yang urgent juga perlu diselesaikan. Sembari juga kita benahi untuk solusi menengah dan jangka panjang. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing dan informasi tambahan tentunya yang sudah didapatkan oleh pemirsa IDX Channel terkait dengan sektor pertambangan di dalam negeri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hendra. Salam sehat juga, Pak Lu. Terima kasih. Baik pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.